Dulu, sebelum ada HP kayak sekarang, di zaman itu bocil-bocil mainnya pada keluar rumah. Kagak ada tuh yang ngerem diri di kamar megang HP seharian kayak wibu introvert. Itu kondisi gua sekarang BTW. Karena dulu itu banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin di luar rumah. Apalagi kalau lu tinggalnya di kampung kayak gua. Entah itu gue yang di selokan, nyari ikan, ataupun minta mangga tetangga tanpa izin. Dan banyak juga permainan tradisional yang bisa kita mainin, asalkan lu punya temen aja sih. Kayak petak umpet, kelereng, main kartu, dan banyak lagi. Salah satunya permainan yang bakal gua ceritain sekarang. Nama permainannya itu boy-boyan, kalau gak salah. Gua agak lupa. Cara mainnya itu kayak gini bre. Buat bisa mainin gamenya itu minimal harus ada 3 orang atau lebih yang ikut main. Kita juga butuh alatnya, yaitu keramik atau genteng bekas yang udah pecah kecil-kecil sekitar 10 bijian, sama bola yang dibuat dari kresek sama karet gelang. Abis itu kita susun gentengnya kayak gini. Nantinya ada satu anak yang kebagian jaga, dan sisanya itu bagian ngelempar bola ke genteng yang udah disusun tadi secara bergiliran dari jarak yang udah ditentuin. Terus kalau ada yang berhasil ngenain gentengnya, anak yang tadi bagian jaga harus nyusun gentengnya lagi ke semula. Dan semua anak yang tadi ngelempar bola harus cepat-cepat lari buat ngumpet sebelum yang jaga beres nyusun gentengnya. Tapi kalau kagak ada yang kena sampai giliran yang terakhir, yang tadi kebagian ngelempar bola terakhir, dia yang jadi giliran jaga. Begitu terus sampai ada yang ngenain gentengnya. Nah, kalau semuanya udah berhasil ngumpet, yang jaga harus nyariin semua anak yang ngumpet. Sambil dia juga harus ngejagain gentengnya yang udah disusun tadi biar gak dihancurin lagi sama yang ngumpet. Kalau berhasil ketemu semua, anak yang tadi pertama ketemu, dialah yang giliran jaga dan permainannya dimulai dari awal lagi. Tapi, kalau sebelum yang ngumpet ketemu semua, terus gentengnya dihancurin sama yang belum ketemu, maka anak yang tadi udah ketemu bisa ngumpet lagi. Dan yang jaga harus nyusun gentengnya dan nyariin anak yang ngumpet dari awal lagi. Gampangnya, yang ngumpet bisa nyelamatin temennya yang udah ketemu biar bisa ngumpet lagi gitu. Mirip-mirip kayak petak umpet lah, tapi ada variasinya dikit. Gua harap lu paham lah ya, gua kagak pinter ngejelasin soalnya. Oke, kita mulai permainannya bre. Waktu itu gua main sama 3 temen gua. Ada si Jamal, Jamil, sama si Benjol. Sebenarnya yang mainnya banyakan sih bre, tapi gua males gambarnya. Kita main di halaman rumah gua, karena lumayan lega tempatnya. Sebelum main, kita nyari alatnya dulu. Si Jamal sama si Jamil nyari kresek sama karet gelang buat bikin bolanya. Dan gua sama si Benjol kebagian nyari gentengnya. Setelah semuanya dapet, gua buat lingkaran di tanah, terus nyusun gentengnya di dalam lingkaran itu. Terus gua ukur jarak buat ngelempar bolanya sekitar 5 langkah dari lingkaran. Dan gua tandain pakai garis di tanah. Setelah semuanya siap, kita gantian ngelempar bola buat nentuin siapa yang kebagian jaga. Dan yang ngelemparnya nggak kena atau genteng yang jatuhnya paling sedikit, dialah yang jaga. Dimulai dari si Jamal. Dia berhasil ngenain gentengnya yang jatuh 5 biji. Terus bagian si Jamil. Dia juga berhasil ngenain gentengnya dan genteng yang jatuh 7 biji. Lanjut, sekarang giliran gua yang ngelempar. Dan gak kena bre. Dan yang terakhir giliran si Benjol. Gua berharap lemparan dia kagak kena sih. Karena kalau kena terus jatuh satu aja, ya berarti gua yang kebagian jaga. Dan ya, gua jadi yang bagian jaga bre. Dan kita mulai main. Buat nentuin siapa yang ngelempar bola duluan, si Jamal, Jamil, sama si Benjol gambreng. Si Benjol jadi kebagian yang pertama ngelempar. Dia meleset dan malah kena muka gua. Terus yang kedua giliran si Jamal.
Dan kena. Mereka pun langsung lari buat ngumpet. Dan gua langsung buru-buru nyusun gentengnya. Setelah beres, gua langsung cari mereka bertiga. Kalau awal-awal kayak gini, gua gak khawatir buat jaga gentengnya biar kagak dirusakin. Karena belum ada yang ketemu juga. Gua terus nyari tuh ke segala tempat. Dan akhirnya gua nemuin si Jamal. Gua langsung bawa dia ke tempat asal, terus gua penjarain. Gua pun lanjut nyari 2 orang lagi. Tapi sekarang gua mesti hati-hati buat jaga gentengnya. Karena udah nemuin 1 orang nih. Gua pun terus bolak-balik nyari mereka sambil jagain gentengnya. Gak lama gua nyari, akhirnya gua nemuin orang kedua, yaitu si Jamal. Gua bawa dia dan gua penjarain juga. Dan kali ini gua harus ekstra hati-hati banget buat jagain gentengnya. Karena tinggal 1 orang lagi nih, si Benjol belum ketemu. Gua pun bolak-balik nyariin dia, tapi kagak ketemu-ketemu. Gua mulai khawatir karena si Benjol itu jago banget ngumpetnya. Gua lanjut nyari dia lagi. Kali ini gua agak lumayan jauh nyarinya. Karena tempat yang deket-deket udah gua cek semua, tapi masih nihil. Lumayan lama gua nyari, tapi belum ketemu juga. Gua pun mutusin buat balik dulu buat ngecek gentengnya. Tapi pas gua sampai, udah ada si Benjol di situ. Terus dia ngancurin gentengnya. Jadinya gua pun harus nyariin mereka bertiga dari awal lagi. Gua susun lagi gentengnya dan gua langsung lari nyariin mereka bertiga. Dan gua larinya itu ke arah jalan yang suka ada motor lewat, bre. Kira-kira mapnya kayak gini nih. Dan pas gua mau belok ke jalannya itu, di depan gua udah ada bapak-bapak pakai sepeda yang lagi jalan lumayan kenceng. Dan gua pun ketabrak sama dia. Tapi gua gak ngerasain apa-apa sih waktu itu. Gak sakit, gak apa. Gua cuman jatuh aja. Tapi gak lama kemudian ada cairan merah yang ngocor dari jidat gua. Dan disitulah gua baru ngerasain sakit parah di kepala gua. Di situ gua pun nangis, bre. Muka gua juga udah penuh sama darah. Ngeliat gua nangis, bapak-bapak yang pakai sepeda itu langsung kabur, bre. Gak lama teman-teman gua datang karena dengar gua nangis. Dan si Bahlu langsung pergi ke rumah gua buat ngasih tahu ibu gua. Dan ibu gua pun langsung datang, terus ngebawa gua ke kamar mandi. Di sana ibu gua ngebersihin muka gua yang penuh darah pakai air. Dan pas airnya kena jidat gua, itu rasanya perih banget asli. Habis itu gua pun diobatin pakai betadine Cina. Dan rasanya maknyus. Sakitnya itu 10 kali lipat dari pas lukanya kena air. Gua pun gak berhenti nangis waktu itu. Sampai-sampai gua ketiduran karena kecapean nangis terus. Lukanya itu lumayan dalam, bre. Karena jidat gua itu kena baut stang sepedanya. Dan bautnya itu lumayan tajam. Sampai sekarang juga bekas lukanya masih ada di jidat gua. Sebenarnya ini tuh pure kesalahan gua, bre. Karena kurang hati-hati. Bukan salah bapak yang pakai sepedanya. Tapi bapaknya nggak perlu kabur juga kali. Mungkin dia panik kali ya, takut disalahin. Entahlah. Tapi kejadian ini gak ngebuat gua kapok sih buat main boy-boyan lagi. Habis sembuh gua langsung main lagi. Jadi segitu dulu aja ceritanya, bre. Makasih udah nonton. Bye-bye. Yo, akhirnya beres juga videonya, bre. Di sini gua mau bacain dukungan yang masuk dari Saweria. BTW, sorry banget kalau berisik ya. Gua rekamnya siang-siang soalnya. Oke, yang pertama dari Asmara. Kak, boleh videonya buat tugas sekolah? Juga saran ide berikutnya, coba ikan purba yang mau Anda pelihara kayak Megachan gitu. Menurut gua sih kalau buat video sekolah mending mending buat sendiri aja, bre. Terus saran berikutnya, pelihara kayak Megachan. Jangan aneh-aneh dah lu. Terus yang terakhir dari Sony Prajas. Semangat kontennya. Siap, makasih ya. Oh ya, sorry banget baru gua bacain sekarang ya. Soalnya gua baru lihat juga. Terus apaan lagi ya? Buat manjangin durasi, belum 10 menit ini. Ya, paling itu aja kali ya. Makasih ya yang udah nonton. Bye-bye.